Pada saat hampir terjadi benturan, sebuah bayangan cantik muncul dari kerumunan dengan suara lembut dan memikat yang terdengar. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Aku menyaksikannya sendiri. Kalau kau merasa aku sebagai anggota pavilion harta karun juga berbohong, maka silakan bertindak. Yang berbicara adalah Ding Yun-er. Orang tua itu berhenti. Dia menatap bayangan cantik tersebut. Tentu saja dia mengenal Ding Yun-er dan dia menarik kembali tangannya. Ding Yun-er berjalan menuju Jian Xuesen dan orang-orang di sekitarnya. Dengan nada dingin, dia berkata, "Dengan kekuatan kalian, seharusnya tidak sulit bagi kalian untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Kenapa harus membantai orang yang tidak bersalah? Kalau aku jadi kalian, aku akan lebih mempertimbangkan posisi kalian. Kalian mengeluarkan perintah pengejaran dari 100 sekte. Namun Aldren Ye masih muncul dengan tenang. Bahkan di depan 100 orang dia membunuh seseorang. Keteguhan hatinya tidak bisa tidak diakui. Namun, aku merasa tamparan ini seolah-olah menghantam wajah kalian dari kejauhan. Aku rasa sekarang kalian pasti sangat merasakannya, bukan?" Mendengar kata-kata Ding Yun-er, orang tua itu merasa sangat marah. Tubuhnya gemetar. Dia hendak berbicara, namun Ding Yun-er melanjutkan lagi. "Jangan marah hanya karena malu. Aku hanya berkata yang sebenarnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah orang berikutnya yang akan celaka adalah salah satu dari kalian? Kalau Aldren Ye tidak mati, Gunung Kunlun tidak akan pernah damai." Pada saat itu, semua orang di sana terdiam. Mereka terkejut dengan kata-kata Ding Yun-er. Kebenaran dari kejadian tersebut tidak bisa dibantah. Jian Xuesen menatap Ding Yun-er dan berkata, "Aliansi darah dan pavilion harta karun memiliki beberapa hubungan, dan seharusnya Aldren Ye adalah musuh bersama kita. Kau muncul di sini, pasti ingin mencari kerjasama, bukan? Atau mungkin kau tahu di mana Aldren Ye berada?" Ding Yun-er mengangkat bahunya. Dia tersenyum tipis. "Sebaliknya, aku berharap kalian menghentikan pengejaran terhadap Aldren Ye, bahkan meminta perdamaian dengannya. Aku sudah berhubungan dengan pavilion harta karun, dan mereka tidak akan lagi mempermasalahkan apa yang dilakukan Aldren Ye di Gunung Kunlun. Sekarang, keputusan ada di tangan kalian." Wajah Jian Xuesen berubah menjadi gelap. Suaranya dingin. "Berhenti? Kau bermimpi. Kami sudah menggabungkan 100 sekte untuk memburu Aldren Ye. Kalau kami berhenti, bagaimana dunia akan melihat kami?" Ding Yun-er sudah tahu jawabannya. Dia hanya menggelengkan kepala, lalu mulai berjalan pergi. Sambil berjalan, dia berkata, "Kalian memang banyak orang, namun kalian belum pernah merasakan ketakutan yang menguasai diri kalian, seperti yang dilakukan Aldren Ye. Bahkan kecapi Li Yue hanya bisa menjadi sarung pelindung pedangnya. Kalian benar-benar berpikir Aldren Ye adalah orang biasa? Ketidaktahuan adalah hal yang paling ditakuti oleh manusia. Aldren Ye adalah ketidaktahuan itu. Aku tanya, sudah lama sejak peristiwa di Gunung Kunlun. Apakah kalian telah menemukan informasi lain tentang Aldren Ye? Kekuatan di baliknya, sekte-sektenya, teknik yang dia pelajari, dan yang lainnya? Kalian tidak tahu. Semua orang di Gunung Kunlun tidak tahu identitas asli Aldren Ye. Keberadaan yang muncul tanpa jejak dan menghilang tanpa bekas. Itulah yang akan menjadi mimpi buruk bagi Gunung Kunlun. Kalau kalian tidak percaya, kita akan lihat saja nanti." Ding Yun-er pun menghilang, diikuti oleh angin dingin yang membuat semua orang yang ada di sana merinding. Kata-kata Ding Yun-er meskipun terdengar seperti lelucon, namun semuanya adalah kenyataan. Aldren Ye ibarat malaikat maut yang datang dari neraka. Dimanapun dia berada, hanya ada kematian. Setelah kejadian besar, dia pun menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah ada. Orang tua itu menatap pemimpin aliansi darah, yaitu Jian Xuesen, dan bertanya, "Jian Xuesen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jian Xuesen tampak bingung. Ekspresinya berubah kompleks. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Mau bagaimana lagi? Kita akan mencarinya.
Aku tidak percaya kalau kita membalik Gunung Kunlun dari atas ke bawah, kita masih tidak bisa menemukan Aldren Ye. Selain itu, bukankah orang itu mengatakan bahwa Aldren Ye membawa Li Xin pergi? Itu adalah petunjuk. Aku tidak percaya kalau Aldren Ye itu bisa bertahan lama. Orang tua itu mengangguk. Kemudian dia berkata kepada ribuan orang di belakangnya, "Cari dalam radius 50 mil. Kalau ada temuan, segera hubungi kami." Suara teriakan mengguncang langit seperti guntur yang menggelegar. "Siap!" Sementara itu, di keluarga Ji di Gunung Kunlun, 3 suara lonceng tiba-tiba terdengar. Bagi keluarga Ji, 1 suara lonceng berarti ada urusan untuk dibicarakan. 2 suara lonceng berarti semua orang harus datang segera. Sedangkan 3 suara lonceng menandakan hal yang sangat besar. Di luar, salah satu pintu besar keluarga Ji, ada beberapa puluh orang yang mengelilinginya. Setiap wajah penuh dengan kecemasan. Itu karena 3 jam yang lalu, kepala keluarga Ji dibawa kembali dalam kondisi terluka parah. Napasnya hampir tidak ada. Aroma kematian sangat pekat. Keluarga Ji mengirimkan dokter terbaik mereka untuk memeriksa. Tetapi sudah 3 jam berlalu dan tidak ada perkembangan. Sementara Ji Lin dengan tubuh kecilnya berjalan mondar-mandir. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Keceriaannya hilang begitu saja. Ji Lin terus bergumam, "Semoga ayah tidak apa-apa." "Pasti tidak apa-apa. Ayah sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa celaka?" Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Sebuah sosok berpakaian putih meluncur dengan cepat. Pemilik sosok itu adalah seorang wanita. Wanita itu memiliki wajah yang bersih dan cantik seperti giok, seindah bunga teratai yang baru dipetik, atau seperti pohon bunga yang tertutup salju. Tidak ada ekspresi di wajahnya, namun ada aura dingin dan anggun yang memancar darinya. Tubuhnya sangat ramping dan indah, membuat banyak orang tidak bisa berpaling darinya. Kecantikan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, seseorang berseru dengan keras, "Nona Ji, kembali!" Kata-kata itu seakan mewakili harapan. Di seluruh keluarga Ji, hanya Ji Si King yang bisa membuat semua orang begitu menunggu. Ji Si King dengan ringan menginjakkan ujung kakinya, lalu menatap pintu yang terkunci itu. Apa yang terjadi? Kenapa ayah tiba-tiba celaka? Seorang pelayan keluarga Ji buru-buru maju dan memberi penghormatan. "Nona, ini adalah cerita yang panjang. Tuan Ji dan 10 ahli keluarga Ji pergi ke sebuah tempat terlarang selama 10 hari. Pada hari ke-10, sebuah tubuh penuh darah tiba-tiba merangkak keluar. Awalnya aku kira itu orang lain, tetapi setelah dilihat dengan seksama, aku baru tahu kalau itu adalah Tuan Ji. 10 ahli keluarga Ji lainnya tidak ada yang keluar. Pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di tempat terlarang itu. Mengenai apa yang terjadi, kita hanya bisa menunggu Tuan Ji bangun untuk mengetahui ceritanya." Ji Si King memandang dengan mata yang dingin. Sebuah kilatan cahaya dingin bersinar di matanya. "Selidiki. Tidak peduli siapa yang berada di balik tempat terlarang itu. Dalam waktu 3 hari, aku ingin mengetahui segala informasi yang berhubungan dengan itu. Tidak ada yang boleh mengganggu keluarga Ji Si King." Saat itu, Ji Si King melepaskan aura yang sangat menakutkan. Para ahli keluarga Ji merasakan seolah-olah nafas mereka terhenti. Untungnya tekanan itu segera menghilang. Ji Lin menggenggam tangan Ji Si King. Matanya berkaca-kaca. "Kakak, apakah ayah akan celaka?" Ji Si King menggertakkan giginya. Matanya menjadi lebih lembut. "Jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakiti ayah." Begitu kata-katanya selesai, pintu besar terbuka. Seorang pria tua yang membawa kotak obat keluar. Ternyata dia adalah dokter yang diundang oleh keluarga Ji. Ji Si King dan Ji Lin segera mendekat dan bertanya dengan serius, "Bagaimana keadaan ayah kami?" Dokter itu melihat Ji Si King yang baru saja kembali. Matanya menyipit, kemudian dia langsung berlutut. "Maafkan aku, Nona.
Tuan Ji terluka sangat parah. Jiwanya hampir hancur. Tubuhnya lebih parah lagi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa sedikit menguatkan tubuh Tuan Ji. Tapi kalau jiwa rusak, itu adalah masalah besar." Meskipun Ji Siking merasa marah di dalam hatinya, namun dia menahan perasaannya dan mengeluarkan sebuah pil berwarna emas, lalu memberikannya kepada dokter itu. Apakah pil ini bisa membantu? Itu adalah pil paling berharga yang dimilikinya. Dokter itu melihat pil emas itu dan bisa merasakan bahwa kualitas pil itu sangat tinggi. Aroma obatnya begitu pekat. Pil seperti ini hanya ada pada zaman kuno. Dia terkejut karena Ji Siking memilikinya. Di Gunung Kunlun, pil seperti itu pasti sangat berharga. Namun, meskipun begitu, pil ini tidak akan berpengaruh pada kondisi Tuan Ji. Maka dokter itu pun berkata, "Nona, meskipun pil ini luar biasa, sayangnya tidak akan membantu kondisi Tuan Ji. Dari semua pil yang aku ketahui, hanya ada satu yang bisa membantu." Mata Ji Siking menunjukkan ketertarikan. Pil apa itu? Dokter itu menjawab, itu adalah pil Taiko Sushi dan harus dalam kondisi sempurna. Pil Taiko Sushi memiliki efek luar biasa untuk jiwa. Sayangnya, resepnya sudah hilang dari dunia. Baru-baru ini pil itu muncul di sebuah pelelangan di Gunung Kunlun di Tiongkok, dan katanya dibeli oleh seorang pria bernama Aldren Ye. Namun pil yang dia beli hanyalah pil rusak dan tidak memiliki efek luar biasa seperti pil Taiko Sushi. Mendengar nama Aldren Ye, ekspresi Ji Siking sedikit berubah, karena nama ini hampir setiap hari terdengar di sekelilingnya. Banyak orang di sekitarnya menganggap Aldren Ye sebagai sosok yang luar biasa. Meskipun Ji Siking merasa penasaran dengan Aldren Ye, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya saja kali ini dia terkejut karena nasib ayahnya ternyata berhubungan dengan pria misterius itu. Ji Siking tidak lagi ragu. Dia langsung memasuki ruangan bersama Jilin. Dan ketika melihat sosok pria paruhbaya yang hampir tidak memiliki harapan di ranjang, ekspresinya semakin muram. Ji Siking menekan jarinya ke dahi pria yang sedang koma itu. Ki dari tubuhnya terus mengalir ke dalam pria itu, namun tidak ada efek sama sekali. Bahkan sebuah kekuatan balasan menyerangnya. Ji Siking memuntahkan darah. Dokter itu buru-buru memberi nasihat, "Nona, itu tidak berguna. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah menahan semua vitalitas Tuan Ji untuk sementara, agar tidak menghilang. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Tanpa pil Taiko Sushi atau seseorang yang sangat kuat, Tuan Ji tidak akan bertahan lebih dari 100 hari. Ji Siking menggenggam tinjunya erat-erat. Meskipun dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam latihan, dia tidak terlalu peduli dengan hubungan keluarganya. Bahkan hubungan dengan ayahnya pun biasa saja. Namun, darah lebih kental daripada air. Lebih dari siapapun, dia adalah orang yang tidak ingin ayahnya celaka. Tatapannya kembali tertuju pada dokter itu. Suara dingin keluar dari bibirnya. "Kalau kau mengatakan pil Taiko Sushi bisa menyembuhkan penyakit ayah, maka aku akan mengirim orang untuk mencari Aldren Ye. Sayangnya, aku mendengar kalau Aldren Ye sangat misterius dan seringkali menghilang tanpa jejak. Jadi aku tidak bisa bergantung pada seseorang yang tidak aku kenal untuk menyelamatkan ayahku." Tiba-tiba Ji Siking mengubah nada suaranya. "Kata-katamu tadi, apakah berarti ada orang lain yang bisa menyelamatkan ayahku?" Ji Siking tahu bahwa dokter di depannya adalah seorang ahli medis yang luar biasa. Bahkan di Gunung Kunlun, ilmunya bisa dianggap sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan dipanggil oleh keluarga Ji. Mengingat kondisi yang ada, kalau dokter tersebut tidak mampu menyembuhkan ayahnya, maka sebagian besar dokter di Gunung Kunlun juga tidak akan mampu. Satu-satunya harapan bagi ayahnya adalah mencari seseorang dengan keterampilan medis yang jauh lebih hebat. Dokter itu mendadak mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Nona, aku tahu
Ada 2 tempat di Gunung Kunlun yang memiliki pakar medis yang luar biasa. Kemampuan mereka bahkan bisa dianggap seperti dewa. Mungkin mereka bisa membantu Tuan Ji. Yang pertama adalah gerbang dewa medis yang telah jatuh. Pemimpin gerbang dewa medis pasti memiliki keterampilan medis yang lebih tinggi daripada aku. Kalau dia turun tangan, pasti akan ada harapan. Yang kedua adalah puncak King Xuan. Keturunan Lin King Xuan, pendiri ilmu pengobatan Gunung Kunlun, berada di sana. Meskipun sudah tersembunyi selama 1000 tahun, kita tidak tahu bagaimana kemampuan keturunan Lin King Xuan sekarang. Tetapi, nama Lin King Xuan itu sendiri mewakili segala kemungkinan. Mendengar kata-kata dokter itu, ekspresi Ji Siking dan Ji Lin sedikit aneh. Siluet seseorang muncul dalam pikiran mereka. Ji Siking langsung memberikan perintah. Aku akan menangani masalah ini. Kau bisa pergi sekarang. Dokter itu mengangguk. Baik, Nona. Setelah dokter itu pergi, Ji Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kakak, apakah gerbang dewa medis yang dimaksud itu milik Gustav? Ji Siking menatap Ji Lin dengan tatapan tajam dan berkata dengan lembut, dia lebih tua darimu. Kau harus menunjukkan rasa hormat. Ji Lin menjulurkan lidah. Iya, aku tahu. Ngomong-ngomong, kita kan punya hubungan baik dengan gerbang dewa medis. Kita langsung saja cari guru untuk meminta bantuannya. Kalau begitu, aku akan pergi ke gerbang dewa medis sekarang. Ji Siking mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ji Lin dan menggelengkan kepala. Sudah terlambat. Beberapa bulan lalu aku sudah pergi ke gerbang dewa medis. Di sana semua orang sudah tidak ada lagi. Aku telah mengirim orang untuk menyelidiki dan ternyata gerbang dewa medis hilang secara misterius. Sepertinya karena mereka menghindari kekuatan tertentu. Dan sekarang mereka tidak diketahui keberadaannya. Sekarang, satu-satunya kesempatan kita adalah puncak King Xuan. Ji Lin merasa sedikit kecewa. Tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kakak, Gustav kan juga berasal dari gerbang dewa medis. Karena gerbang dewa medis sudah hilang, aku bisa pergi ke Tiongkok untuk mencari Gustav. Dia sudah berada di sana selama 5 tahun. Kemampuan medisnya pasti luar biasa. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan ayah. Ji Siking menatap pria paruh baya yang terbaring koma di ranjang sambil menghela nafas panjang. Itu tidak akan berhasil. Selama 5 tahun itu, Gustav hanya fokus pada balas dendam dan dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk belajar pengobatan. Di Tiongkok, kemampuan medisnya mungkin bisa mengalahkan semuanya. Tetapi di Gunung Kunlun, itu tidak akan cukup. Jadi walaupun kau menemukan Gustav, itu tidak akan ada gunanya. Ji Lin memandang dengan putus asa. Kakak, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ji Siking berpikir sejenak, kemudian berkata dengan tegas. Kita akan berpisah dan bertindak terpisah. Aku akan berusaha menemukan Aldren Ye. Pasti ada alasan orang itu membeli pil Taiko Sushi yang rusak. Mungkin dia tahu bagaimana mendapatkan pil Taiko Sushi yang lenyap. Bahkan, mungkin dia akan mendapatkan pil Taiko Sushi yang lengkap. Sementara itu, kau pergi ke puncak King Xuan. Apapun yang terjadi, kau harus membawa keturunan Lin King Xuan turun dari gunung. Kita harus memastikan salah satu dari kita berhasil. Ji Lin mengerti betul keseriusan situasi ini. Dia mengangguk dengan cepat. Kakak, tenang saja. Bahkan kalaupun keturunan Lin King Xuan menolak turun, aku akan membawanya secara paksa. Ji Siking memberikan pil emas itu kepada Ji Lin dan berkata, pil ini memang tidak berguna untuk penyakit ayah, tapi aku yakin keturunan Lin King Xuan pasti akan menganggapnya sebagai harta yang sangat berharga. Kalau tidak berhasil, berikan pil ini kepada mereka. Selain itu, berhati-hatilah di luar. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, segera hubungi aku. Aku akan... Belum selesai dia berbicara, Ji Lin sudah langsung menghilang. Ji Siking hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Ini adalah bencana besar untuk keluarga Ji. Entah kapan ini akan berakhir. Gustav, seandainya kau menghabiskan 5 tahun itu untuk belajar pengobatan, betapa baiknya hal itu. Sayangnya di dunia ini tidak ada yang namanya seandainya.
Pada saat ini, Gustav yang sedang dalam perjalanan mengusap hidungnya dan bertanya dengan bingung, "Siapa yang sedang membicarakan aku di belakang?" Tentu saja dia tidak tahu bahwa Ji King dan Jilin sedang membicarakannya. Gustav pernah berpikir untuk menemui keduanya, tetapi sekarang dengan masalah di gerbang Dewa Medis dan ayahnya yang sedang dalam bahaya, dia tidak bisa hanya duduk diam. Setelah semua masalah ini selesai, barulah dia akan menemui keduanya dan membalas budi selama 5 tahun yang lalu. Langit mulai gelap dan tanpa disadari, 1 hari sudah berlalu. Karena puncak King Xuan cukup jauh dari gerbang Dewa Medis. 1 hari perjalanan tidak cukup untuk sampai di sana. Diperkirakan dengan kecepatan saat ini, setidaknya baru besok sore dia akan tiba. Gustav pun hanya bisa mencoba mencari penginapan atau rumah di sekitar tempat itu. Sayangnya, saat dia memeriksa sekelilingnya, ternyata daerah ini sangat sepi. Tidak ada hotel atau penginapan, bahkan rumah biasa pun tidak ada. Dia sedikit menyesal telah membiarkan Su Fenghua dan Shen Sixi meninggalkan lebih dulu. Kalau kedua orang itu masih bersama, mereka yang lebih tahu tentang Gunung Kunlun pasti bisa dengan mudah menemukan tempat untuk menginap. Meskipun Gustav sudah tinggal di Gunung Kunlun selama 5 tahun, namun selama itu dia lebih fokus pada pelatihan dan balas dendam dan tidak banyak berkeliling. Tempat yang dia hadapi sekarang terasa sangat asing baginya. Dia pun berpikir, tidak ada pilihan lain. Aku tidur saja di sembarang tempat malam ini. Gustav menggelengkan kepala dengan putus asa, lalu mengeluarkan beberapa batu spiritual dari sakunya. Dia berniat untuk menggunakan batu-batu tersebut untuk membentuk sebuah formasi. Gunung Kunlun terkenal dengan banyaknya binatang buas dan makhluk jahat, jadi sangat berbahaya kalau dia berada di daerah terpencil seperti ini tanpa perlindungan formasi. Tidak lama setelah itu, Gustav berhasil membentuk sebuah formasi. Ribuan energi spiritual mulai berkumpul di sekitar formasi tersebut. Ini bukan formasi besar, tetapi setidaknya bisa memberikan peringatan pertama kalau ada bahaya. Tentu saja, ini juga adalah formasi penyamaran, sehingga orang lain akan kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Gustav duduk bersila, memasuki keadaan meditasi. Lin King Xuan memberinya teknik 9 langit, dan dia belum pernah mencoba mengoperasikannya hingga saat ini. Sekarang dia berniat untuk mencobanya. Beberapa menit kemudian, dia mulai merasakan bahwa setiap kali dia mengoperasikan teknik 9 langit, energi dalam dan luar tubuhnya seperti disaring oleh suatu kekuatan dan membuatnya menjadi jauh lebih murni. Pada saat yang sama, energi roh dalam tubuhnya tampaknya terpengaruh dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bahkan merasa tubuhnya seolah menjadi lebih kuat. Gustav berpikir dengan gembira, apakah ini efek dari latihan tubuh? Ternyata gabungan teknik 9 langit dan energi roh bisa memperkuat tubuh. Gustav terus mengoperasikan teknik itu. Tubuhnya bahkan mengeluarkan suara retakan, seperti ada sesuatu yang mengeras. Kalau bukan karena Lin King Xuan sudah menghilang di makam reinkarnasi, dia pasti ingin menanyakan semua ini kepadanya. Namun, saat Gustav sedang fokus berlatih, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang datang mendekat.